Inilah pertandingan yang dimana menyajikan sebuah pertahanan yang sangat kokoh. Dari awal berusaha bertahan, tetap sabar, tetap bertahan, dan pada endgame teman-teman tiba-tiba menggebrak, melakukan serangan berbalik ataupun serangan yang sangat mematikan untuk lawannya. Siapkan konsentrasi tinggi teman-teman. Di Prague International Chess Festival 2024 baru saja terjadi Ramesh Babu Pragnananda versus Richard Riport. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Tetapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini yang memegang buah putih Ramesh Babu Pragnananda, dan dia memulai dengan pion D4. Richard Riport membalas kuda ke F6. Saat putih penempatan pion ke C4, hitam membalas pion G6, persiapan gajah pion sento tentunya. Ramesh Babu Pragnananda penempatan kuda ke C3, lalu Richard Riport gajah pion C. Pembukaan ini pun disebut dengan pembukaan King's Indian Defense. Permainan berlanjut, putih pion ke E4, lalu hitam pion ke D6. Putih penempatan pion ke H3 menghambat kotak G4 oleh kuda dan gajah, membentuk Makogonov variation. Hitam rokade sayap raja. Putih di sini langsung mengaktifkan gajah ke E3. Hitam penempatan kuda ke C6. Bagaimana kita bisa melihat langkah yang dilakukan oleh putih sangat agresif. Kali ini pion mengancam kuda, kuda ke E5, lalu pion mengancam kembali, kuda mundur ke D7. Awal permainan Ramesh Babu Pragnananda menunjukkan bagaimana perwiranya sangat aktif. Kali ini kuda ke E2 dan pion ke C6 mengajak pertukaran. Itu diabaikan. Penempatan kuda ke G3 dan hitam di sini sudah mempersiapkan langkah safety teman-teman. Dia melihat ada gajah nanti ke E2, maka kuda dimundurkan kembali ke E8. Seolah-olah kita bisa melihat perwira yang dimiliki oleh hitam sangat tidak aktif. Tetapi itu sebuah pertahanan. Gajah ditempatkan ke E2. Pion ke E6 mengajak pertukaran. Setelah pion pukul pion, disambut oleh pion membuka jalur benteng, dikuasai oleh benteng yang ada di F8. Agresif memainkan pion ke H4. Tujuannya sangat jelas, menggedor melalui pion. Ada gajah di sini mencoba menghambat, lalu putih gajah ke D3 membawa hitam memainkan kuda ke C5 dan gajah mundur ke C2. Tetapi kita coba flashback beberapa langkah sebelumnya ya teman-teman. Sebelum kita melanjutkan langkah aslinya, coba kita pelajari kenapa mungkin dalam anggapan kalian tidak pukul pion yang ada di H4 oleh gajah. Ini sangat riskan teman-teman, karena ada menteri ke G4. Apabila salah melangkah, di sini hitam menjalankan gajah ke F6 dan diancam oleh pion, maka gajah mundur ke G7. Temukan langkah brilian yang bisa diambil oleh putih. Pause videonya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian mendapatkan langkah brilian itu? Ya, pukul saja pionnya dengan benteng. Karena setelah raja memukul benteng, ada gajah memukul pion tempo skak, manuver ataupun duet antara menteri dan gajah membuat raja hitam tidak berdaya. Tempo skak terlebih dahulu ke H3 dan raja bergeser ke G8. Ini langkah paksaannya dan hasilnya skakmat. Dua perwira, gajah dan menteri. Kolaborasi yang sangat apik mematikan raja hitam. Kita kembali ke partai aslinya. Maka dari itu, Richard Riport mungkin melihat kondisi seperti itu. Maka dia tidak memukul pion dengan gajah, tapi mengancam gajah dengan kuda ke C5. Putih pun memundurkan gajahnya ke C2. Lagi-lagi teman-teman, alangkah baiknya kita melihat rekomendasi dari komputer untuk langkah putih sebelum Pragnananda memainkan gajah ke C2. Posisi seperti ini, komputer menyarankan untuk buah putih memukul kuda dengan gajah. Pastinya disambut oleh pion. Setelah pion memukul gajah, baru pion ke E5 mengancam gajah. Gajah mundur. Lihat betapa aktifnya bisa dimainkan buah putih. Bisa penempatan kuda ke E4, bisa pion ke H5, dan ini sudah sangat direkomendasikan oleh komputer dengan posisi seperti ini.
Tapi Prananda memiliki ide lain. Kali ini saat gajahnya diancam, dia memundurkannya ke C2. Next, hitam penempatan menteri ke A5. Mengepin posisi raja, putih menghindarinya, menaikkan menteri ke D2. Menteri ke B4 mengancam pion yang ada di B2 dan itu pun tetap diamankan. Roka di sayap raja sekaligus menjaga pionnya yang ada di B2. Hitam pukul pion dengan menteri. Putih pion ke A5 mengajak pertukaran, diabaikan. Pion B5 dimainkan, melakukan serangan dari sayap raja. Pion E5. Pion pukul pion. Dan gajah pukul kuda dan disambut oleh menteri. Ada kuda mengancam menteri, menteri mundur ke E7, lalu kuda pukul gajah, dan kuda dipukul oleh menteri. Permainan berlanjut, pion G3 menjaga pion yang ada di F4, tetapi langsung dipukul setelah pion pukul pion. Di sini pion H5 memukul pion G6. Ada langkah problem teman-teman setelah pion pukul pion. Putih di sini bisa melangkahkan memukul pion yang ada di H7 dengan pion, tetapi langkah itu membuat raja hitam menjadi nyaman ya. Malah berlindung di balik pion H7. Yaps, Rames Babu Prananda pion ke G7. Dan ini problem. Langkah aslinya benteng ke F7. Kita pelajari. Ada dua alternatif. Kenapa pion mungil ini tidak dimakan? Dan ini sangat berbahaya jika dipukul pakai kuda. Berikutnya, gajah pukul pion yang ada di H7. Raja ke F7. Dan selanjutnya, tidak benteng ke F1 karena bisa menutupnya dengan kuda F5 ya. Maka dari itu, terlebih dahulu kuda ke E4 menyerang menteri. Menteri mencari posisi aman ke E7. Ada kuda ke G5 tempo skak. Raja ke E8. Ada gajah tempo skak di G6. Dan di sini ditutup oleh benteng, membawa benteng ke H8 skak dan ditutup oleh menteri. Satu langkah ke depan, menteri ke H8, raja hitam tewas. Yaps, satu langkah kemudian, ataupun satu langkah lagi yang bisa diambil oleh hitam. Kenapa pion mungil ini tidak bisa dipukul? Coba pukul dengan menteri. Sama, pion dipukul oleh gajah. Raja naik ke F7. Langsung tempo, skak oleh benteng, ditutup oleh kuda. Ada kuda, membuat posisi, mengepin posisi kuda. Raja menghindari pinan ke E7. Ada skak oleh menteri. Tidak bisa ya, posisi raja ke E8 langsung skakmat di D8 oleh menteri. Mencoba menghindar, kali ini ditempatkan ke F7. Skak dulu, menteri ke C7. Setelah ke E8, yes, skakmat oleh kuda. Luar biasa teman-teman. Jebakan yang dipersiapkan oleh Rames Babu Prananda dengan memberikan pionnya ke G7. Tapi itu dicermati oleh Richard Ripon. Dia memainkan benteng F7. Selanjutnya, putih pukul pion dengan benteng. Dan di sini, hitam pion ke E5. Rames Babu Prananda, kita bisa melihat dari awal menyerang teman-teman. Penempatan benteng ke H8 tempo skak, raja memukul pion. Dan di sini dia mendapatkan kuda dengan benteng. Hitam mengajak pertukaran menteri. Langkah putih penempatan benteng ke H1. Tujuannya jelas ke H8 dan nantinya skak di G8. Tempo skak juga mengancam pion yang ada di G3. Ini langkah yang dipersiapkan oleh Prananda. Tetapi langkah rekomendasi dari komputer. Coba kita jalankan. Pukul saja menteri dengan menteri, dipukul dengan pion, maka berikutnya putih bisa melangkahkan benteng ke D8. Apabila kondisi ini terjadi, jangan langsung pukul benteng dengan benteng karena pion yang ada di F4 dan G3 itu sangat berbahaya. Maka dari itu tempo skak terlebih dahulu ke G8, raja naik ke H6, tempo skak kembali oleh benteng, raja ke H5, kembali skak oleh gajah. Dan ada problem di sini sedikit saja teman-teman. Apabila raja ke H4 langsung skakmat ya. Maka dari itu hitam mempunyai pilihan bisa menutupnya dengan pion. Maka pion yang ada di G3 dipukul oleh benteng. Untuk selanjutnya sangat mudah bagi putih karena unggul satu perwira, yaitu kuda. Ini langkah rekomendasi.
yang bisa diambil oleh putih, tetapi Ramesbabu Pradhananda tidak mengambilnya, tidak memukul menteri dengan menteri, melainkan menempatkan benteng ke H1. Tujuannya seperti saya katakan tadi. Hitam langsung pukul menteri dengan menteri dan disambut oleh raja, membuat benteng bisa ada tempo skak. Dan di sini raja ke E3. Karena ke D3 itu bisa gajah ke F5. Sekaligus open skak, benteng yang bisa tumbang. Maka dari itu masih mencoba Ramesbabu Pradhananda penempatan rajanya ke E3 ya. Dengan kondisi tempo skak seperti ini. Kenapa gajahnya dibiarkan? Oke, kita analisis sebelum kita langkahkan langkah aslinya. Coba kita lindungi gajahnya dengan raja ke C1. Maka jelas langkah hitam. Memukul saja gajahnya. Karena setelah raja memukul benteng, lihat berikutnya. Tetap open skak dan bentengnya akan tumbang. Pion yang ada di G3 bisa melenggang ke depan. Ini dilihat oleh Ramesbabu Pradhananda sebagai buah putih, memainkan raja ke E3, tetap saja gajah dipukul oleh benteng. Selanjutnya di sini putih, benteng ke H8, dan ada ancaman skak di G8 dan mengancam gajah juga. Langkah terbaik hitam, pause videonya, temukan langkahnya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian bisa menemukan langkah yang dilakukan oleh Richard di pot? Dengan posisi seperti ini, dan ini langkah sangat powerful. Selamat bagi kalian yang menemukan langkah ini. Pemikiran kalian sangat cerdas. Jika mendapatkan langkah, yaitu menarik gajah, ditempatkan ke E6. Ini sangat powerful, menghambat pergerakan benteng tempo skak di G8, dan benteng pukul benteng. Ini yang terjadi. Tetapi coba berandai, kenapa tidak pukul gajah? Maka jelas hitam akan memukul benteng. Bagaimana pion yang ada di G3 akan melenggang untuk promosi ke depan. Jika masih penasaran, mungkin bisa benteng dalam pikiran kalian memukul pion. Pion bisa maju ke G2, ada ancaman skak. Tetapi ini sangat mudah bagi buah hitam. Karena apa? Langkah berikutnya dia menghindari ke F6, ada ancaman kuda nanti ke E4 tempo skak, melindungi benteng juga. Maka dari itu mundur saja ke F8, tempo skak oleh benteng. Raja bisa naik ke E7, kembali skak ke E5, dan di sini ke F6, menjaga kotak G5. Tidak bisa benteng ke situ dan tidak ada lagi skak. Putih kalah. Kita kembali ke partai aslinya, masih mencoba dengan posisi seperti ini. Ramesbabu Pradhananda belum menyerah. Memukul benteng dengan benteng, unggul perwira, tetapi ada pion G2 dan dia menyerah teman-teman. Karena apa yang bisa diperbuat? Tidak ada langkah yang bisa menolong pion ini untuk promosi. Walaupun ada terlihat gajah, pukul saja dengan benteng, dipukul dengan raja, dia promosi menjadi monster, yaitu menteri. Dari awal dia bertahan, seperti yang saya katakan di awal teman-teman. Dia bertahan sampai pada akhirnya meledakkan situasi, melakukan serangan balik yang sangat berbahaya. Kuncinya ada di gajah ke E6. Ambil pelajaran pentingnya dari pertandingan ini sangat berkelas. Dan ini video gratisan. Cukup ucapan terima kasih dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Berikan komentar yang positif dan like-nya juga. Bye-bye.